Setiap yang ada di hadapan kita tentu kita akan hadapi. Karena kita seorang muslim, tentu pertama pandangan akidah Islam yang akan menjadikan sarana kita untuk bertindak itu. Apakah ini wajib, halal, makruh dan seterusnya. Yang kedua tentu kita lihat dari sisi hukum perundangan, karena kita bagian dari warga negara. Apa yang harus kita lakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada. Satu sisi kita terikat dengan akidah Islam, sisi yang lain kita tetap menjalankan tata krama dalam bernegara, yaitu tetap menghargai. Meskipun kadang-kadang kalau saya lihat ini negaranya yang justru tidak menghargai aturannya gitu. Rakyat diminta taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan, sementara negara begitu telanjang mempertontonkan praktik pelanggaran hukum dalam bernegara. Sayangnya kalau pelanggaran hukum dalam bernegara itu bukan tindak pidana, dia pelanggaran konstitusi, yang seharusnya wakil kita di DPR itu melakukan koreksi, yang ujung koreksi itu bisa masuk pada proses pemakzulan yang kemudian bisa diadili di Mahkamah Konstitusi. Sayangnya memang tak ada sebenarnya itu narasi check and balance, itu tak ada kekuasaan yang dibagi eksekutif, yudikatif atau legislatif. Kekuasaan itu sebenarnya tunggal gitu. Jadi mitos saja kalau kita berharap dalam demokrasi itu ada kekuasaan yang bisa saling mengontrol. Yang benar adalah kekuasaan itu pada akhirnya saling mengkooptasi, dan kekuasaan yang paling besar itulah yang akan melakukan kooptasi paling besar kepada elemen kekuasaan yang lain. Saya mau kasih contoh gitu. Kenapa semua orang tuh rebutan ingin jadi presiden? Karena di lembaga presiden itu melekat semua kekuasaan. Kekuasaan eksekutif memang dia yang menjalankan peraturan perundang-undangan, kekuasaan legislatif presiden punya kewenangan itu. Di antara organ-organ yang lain yang tidak punya wewenang membuat hukum, presiden bisa menerapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi kalau DPR itu mau bikin undang-undang itu perlu berdebat dengan 500 sekian anggota DPR, presiden dengan kewenangan jabatannya cukup dengan dirinya sendiri mengeluarkan produk peraturan perundang-undangan. Jadi mitos saja kalau kekuasaan itu dibagi. Nah, dalam kasus ini sebenarnya presiden juga legislator. Di tingkat yang lebih bawah presiden bisa membuat peraturan presiden, di tingkat bawahnya presiden juga bisa membuat peraturan pemerintah bersama menteri-menterinya juga. Menteri bisa bikin peraturan menteri, yang semua itu ada di bawah kendali presiden. Dalam konteks eksekusi bagi orang yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik pelanggaran undang-undang dan pelanggaran politik, itu presiden punya kendali penuh. Pelanggaran politik misalkan presiden bisa angkat dan copot menteri-menteri yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan presiden, full sekali. Presiden juga bisa mengeluarkan peraturan yang sifatnya untuk mengeksekusi secara administratif, meskipun seharusnya produk legislasi ini keluar dari anggota dewan. Yang belum lama ini misalkan muncul SKB 11 menteri, ini kan mengadili, bahkan mengeksekusi di luar proses peradilan. Jadi sekali lagi kalau ada tuduhan kekuasaan Islam nanti khilafah itu diktator, justru yang diktator itu adalah kekuasaan demokrasi. Karena semua kekuasaan yang melekat tadi kuncinya adalah legitimasi dari konstitusi, sementara konstitusi dalam sistem sekuler itu tergantung kehendak dari para penguasa. Undang-undang pun bisa diubah kalau penguasa menginginkannya. Misalkan hari ini ada rencana amandemen tentang periode jabatan, amandemen tentang beberapa hal berkaitan dengan masanya. Tadinya masa periode, sehingga tadinya dari 5 tahun ada wacana menjadi 8 tahun, dari 2 periode bisa menjadi 3 periode. Suka-suka presiden, dia bisa mengkondisikan orang DPR selesai juga. Dan DPR pun sebenarnya juga kepanjangan tangan eksekutif pada kondisi mereka punya kepentingan yang sama. Ini kenyataannya begitu loh. Berbeda dengan syariat Islam, konstitusi dalam syariat Islam itu benar-benar negara hukum. Kenapa? Ketika syariah itu mengadopsi konstitusi yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia tidak bisa diubah-ubah konstitusinya. Misalkan di dalam Islam, konstitusi Islam kelak akan mengadopsi syarat seorang pemimpin untuk menjadi calon khalifah itu pasti harus muslim, laki-laki, dewasa, balik, berakal, punya kemampuan, adil. Maka syarat ini tidak mungkin bisa diubah oleh kekuasaan legislatif. Misalkan kemudian calon seorang khalifah itu boleh non muslim, calon seorang khalifah itu boleh perempuan, calon khalifah itu bisa orang yang melambai gitu, tidak bisa. Tapi kalau dalam konsep kekuasaan sekuler, apapun bisa diubah. Jadi sebenarnya saya ingin tegaskan, sebenarnya konsepsi negara hukum itu hanya pada Islam, karena hukum yang diadopsi dalam kekuasaan Islam itu hukum yang berasal dari langit, dari wahyu, tidak bisa ngarang-ngarang gitu.
Berbeda dengan konstitusi hari ini, itu diambil dari nafsu, bukan wahyu. Nafsu di mana? Nafsu yang diperdebatkan di ruang parlemen, di DPR, yang itu bisa diubah-ubah ketika ada kepentingan politik yang berubah. Contoh undang-undang MD3, saat PDIP tidak berkoalisi dengan Golkar, dikerjai PDIP, undang-undang MD3 dirubah sehingga pimpinan dewan itu diajukan misalkan pasangan calon gitu, satu paket. Akhirnya tergusurlah PDIP, meskipun saat itu PDIP menjadi peserta pemenang pemilu, tapi tidak menduduki kekuasaan sebagai ketua DPR. Diambil alih, dikudeta oleh Golkar. Dan kemudian Golkar berkoalisi dengan PDIP. Akhirnya sekarang undang-undang MD3 dirubah lagi. Yang menjadi ketua umum dari PDIP kembali ke aturan yang lama gitu. Dan baru selesai pemilu ini orang-orang DPR sudah sibuk lagi mau mengubah lagi undang-undang MD3. Ini kapan berpikir untuk rakyat gitu. Itulah realitas hukum yang ada saat ini, dan ini pula lah yang terjadi pada kasus isu radikalisme. Saya ingin awali begitu. Terminologi radikalisme tidak ada problem secara bahasa atau secara istilahiyah, itu tidak ada problem, karena secara bahasa itu radikal, itu redik, mengakar, tidak ada masalah. Dan dalam kajian-kajian akademis justru orang itu harus berpikir radikal, mengakar, agar ditemukan pertama problem akarnya apa, yang kedua solusi tuntasnya apa. Nah, hanya orang-orang yang berpikir radikal itu bisa ketemu akar masalahnya, penyebabnya, bukan gejala. Misalkan ada panas, oh itu gejala, penyebabnya apa, oh sakit kepala begitu. Jadi tidak melihat panasnya saja, tapi gejala itu sebabnya apa. Nah, itu harus radikal gitu. Jadi kalau kita kembalikan isu radikalisme itu pada sisi terminologi baik bahasa maupun sisi akademis, tidak ada soal. Sekarang kita mau lihat tinjau dari sisi hukum, apakah radikalisme itu isu hukum? Sederhana saja, kalau kita mau melihat terma-terma yang berkembang di tengah masyarakat itu, apakah itu isu hukum atau tidak, kita cek di peraturan perundangan, ada enggak terminologi radikalisme ini. Kita kembali kepada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundangan, yang belum lama juga diubah lagi oleh DPR. Di antara pengubahannya itu adalah untuk melegalisasi perubahan Undang-Undang KPK 30 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Karena di dalam perubahan Undang-Undang ATK itu ada cacat formil, yang cacat formil akan ditutupi melalui perubahan Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa? Produk legislasi terhadap Undang-Undang KPK itu bukan produk yang masuk prolegnas. Dan salah satu perubahan di Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah mekanisme prolegnas itu tidak harus 5 tahunan, ada yang 1 tahunan. Sehingga ketika nanti diuji di MK pasti nggak bisa lolos, nggak bisa lagi cacat formil. Makanya dusta saja rejim mengatakan kalau ada apa-apa silakan uji ke MK. Persoalannya MK itu hanya bisa menguji apakah suatu produk atau undang-undang itu bermasalah secara konstitusional. Jadi normanya apakah bertentangan dengan norma konstitusi. Makanya MK tidak bisa mengadili apakah penerapan norma tadi berpotensi bermasalah. Sementara yang dipersoalkan itu perundangan itu adalah secara norma sih tidak ada masalah, tapi itu berpotensi dipersoalkan pada saat penerapan. Ada motif politik di sana yang kemudian menerapkan pasal yang umum itu bisa sesuai dengan kehendaknya. Buktinya ditolak judicial review. Nah, kembali, radikalisme tidak kita temukan di undang-undang, nggak ada. Kalau kita tata di pasal 7 kan aturannya ada undang-undang dasar, undang-undang atau perpu, kemudian PP, Perpres, Perda tingkat provinsi, baru tingkat Perda tingkat kota dan kabupaten. Itu tidak ada yang namanya terminologi radikalisme. Yang mirip-mirip itu ada di Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme. Nah, undang-undang terorisme ini baru menemukan definisi terorisme setelah dilakukan penerapan undang-undang ini selama 2002 sampai 2018. Cepat terus itu masyarakat. Kenapa? Karena sejak diundangkan melalui Perpu di tahun 2002, kemudian disahkan menjadi undang-undang di 2013 sampai 2018, tidak ada terminologi bagus secara hukum apa yang dimaksud dengan terorisme. Baru di Undang-Undang nomor 5 2018 definisi terorisme itu muncul. Meskipun definisi itu limitatif telah muncul, syarat-syaratnya lengkap, unsur-unsurnya lengkap, pada praktiknya penerapan undang-undang terorisme juga suka-suka Densus. Coba bayangkan Pak, kalau dalam KUHAP itu status hukum itu dimulai dari tersangka, terdakwa, terpidana. Orang menjadi tersangka itu setelah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan,
dari peristiwa yang kemudian diakui ada peristiwa pidana, ada bukti, dua alat bukti, yang kemudian dengan dua alat bukti itu ditemukan tersangkanya. Nah, di dalam undang-undang terorisme ada status yang lain.